Pemirsa, viral di media sosial seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar melangsungkan acara pertunangan di Sampang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, pertunangan bocah ini dianggap wajar dan menjadi budaya agar kekeluargaan tetap utuh. Viral di media sosial sepasang bocah perempuan dan bocah laki-laki melangsungkan acara pertunangan di Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kedua bocah berusia 7 tahun ini dijodohkan sejak dalam kandungan. Orang tua sepasang bocah tunangan ini melaksanakan nazar sewaktu beribadah di Mekah jika anak yang dilahirkan perempuan dan rekannya melahirkan anak laki-laki, maka akan dijodohkan. Harapan sang orang tua terwujud, sehingga acara pertunangan ini dilaksanakan sejak dini agar ikatan kekeluargaan tetap terjalin. Perjanjiannya dengan keluarga besan, Pak, bagaimana? Ya itu, nanti kalau udah selesai kuliah nanti baru semua dewasa. Kalau sudah punya masa Kalau depan, masih ada jodoh, kalau masih ada jodoh itu yang nanti kan Allah semua gitu. Jadi nggak segampang itu langsung pulang langsung dikabulkan. Meski demikian, ikatan ini tidak menghalangi kedua anak untuk menempuh jenjang pendidikan sampai mereka mendapat gelar sarjana dan bekerja. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Masih seputar isu anak, pemirsa, lebih dari 100 anak di Bojonegoro, Jawa Timur melangsungkan pernikahan dini dengan meminta dispensasi kawin atau diska ke pengadilan agama setempat. Dari jumlah tersebut, 17 diantaranya telah hamil di luar nikah. Berdasarkan data kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, mulai Januari hingga akhir Maret 2024, tercatat sebanyak 104 anak mengajukan dispensasi kawin atau diska. Dari ratusan perkara diska, 17 anak diantaranya mengajukan diska karena telah hamil di luar nikah. Selain itu, pernikahan dini dilakukan karena faktor budaya dan kekhawatiran orang tua dengan pergaulan anak yang sudah melebihi batas. Ada orang yang mengajukan diska itu sebetulnya dalam rangka untuk menyelamatkan tentang para pihak, dan mereka ketika mengajukan diska itu adalah sudah kami anggap menjadi orang yang sadar hukum. Untuk mencegah angka pernikahan dini bertambah, pihak Pengadilan Agama Bojonegoro menekankan perlunya pendidikan anak dan penguatan pemahaman agama. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan segera membacakan putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2024. MK menjamin tidak akan ada deadlock meski hanya diadili oleh 8 hakim. Putusan sidang sengketa pemilihan presiden 2024 dibacakan pada Senin 22 April. Putusan dibacakan usai sidang dan rapat permusyawarahan hakim atau RPH. Meski hanya melibatkan 8 dari 9 hakim, MK menjamin tidak akan ada keputusan deadlock. Pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah mufakat hakim atau berdasarkan suara terbanyak dari 8 hakim yang menangani perkara ini. Semua lembaga pengadilan dalam mengambil keputusan nggak mungkin deadlock. Itu kan di lembaga pengadilan manapun, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Kalau suara terbanyak tidak bisa diambil, ya keputusan tidak bisa diambil dengan suara terbanyak, maka suara ketua sidang pleno itu menentukan. Hakim Mahkamah Konstitusi bisa melakukan 2 kali musyawarah mufakat. Bila 2 kali mufakat tidak mencapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui voting. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jelang pembacaan putusan sidang sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi, TNI Polri mengerahkan ribuan personil. Personil disiagakan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi mulai Jumat lalu hingga 22 April 2024. Ya, pemirsa, sebanyak 3.600 personil gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta.
Selain mengamankan putusan sidang sengketa Pilpres 2024, personil gabungan juga akan mengamankan unjuk rasa di MK dan Patung Kuda Jakarta. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan terutama di jalur yang menuju ke gedung MK. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat siang Jen, bagaimana pengamanan di gedung MK jelang sidang putusan MK esok hari? Selamat siang Pram Arlista dan juga pemirsa. Untuk pengamanan di sekitar gedung MK berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi memang sudah ada beberapa persiapan atau pengamanan ya, salah satunya dengan mengerahkan personel gabungan yakni anggota kepolisian yang berjaga di sekitar gedung MK. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapatkan akan ada penutupan ruas jalan dari wilayah Patung Kuda menuju ke sepanjang jalan Medan Merdeka Barat, dan ini untuk menghindari adanya unjuk rasa dan juga kemungkinan kericuhan yang akan terjadi pada saat pembacaan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024. Kemudian juga kami mendapat informasi untuk pembacaan hasil atau putusan dari Mahkamah Konstitusi ini akan dibacakan pada esok pagi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, sehingga ada beberapa persiapan dan juga pengamanan yang sudah dilakukan di gedung Mahkamah Konstitusi. Dan kami bersama para awak media lain juga masih memantau di Mahkamah Konstitusi ini. Jikalau nantinya hari ini dari pihak Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan beberapa pernyataannya atau keterangannya terkait siapa sajakah yang akan dikonfirmasi hadir pada esok hari, baik dari pihak pemohon maupun dari pihak termohon dan juga pihak-pihak terkait. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi pastinya untuk siapa saja pihak yang akan hadir pada esok hari. Namun yang pasti pengamanan sudah dilakukan sejak hari ini hingga esok hari, dan kemungkinan esok hari akan ada penutupan jalan sejak pagi, jadi tidak akan ada kendaraan yang dapat melintas di sepanjang ruas jalan Medan Merdeka Barat. Saya kembalikan ke Anda Arlista dan Pram. Baik, terima kasih atas laporannya Jen Cahyani melaporkan langsung dari gedung MK Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menegaskan pengaruh amicus curiae atau sahabat pengadilan terhadap keputusan yang diambil tergantung dari keyakinan masing-masing hakim MK. Dan sahabat pengadilan telah menjadi sejarah sekaligus fenomena menarik dalam PHPU tahun 2024. Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 pada Senin atas gugatan yang diajukan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Gugatan terhadap hasil Pilpres bukanlah hal baru sejak pemilu langsung digelar pada 2024. MK selalu menangani gugatan hasil Pilpres. Namun ada sejumlah keputusan dan peristiwa baru yang terjadi pertama kali sepanjang sejarah sengketa hasil pemilu di MK. Di antaranya, banyak pihak yang mengajukan menjadi amicus curiae. Bahkan hingga Jumat 19 April 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 47 pengajuan amicus curiae dari berbagai kalangan, termasuk dari Megawati Soekarno Putri. Amicus curiae dikenal sebagai sahabat pengadilan, merupakan praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan. Berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu. Tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Sementara itu, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, amicus curiae belum tentu dibacakan saat sidang putusan karena tidak ada di peraturannya. Fajar juga menegaskan berpengaruh amicus curiae terhadap keputusan yang diambil tidak bisa diukur lantaran tergantung keyakinan hakim. Nggak ada aturannya harus dibacakan gitu kan. Makanya saya bilang kemarin amicus curiae itu bisa saja dipertimbangkan
dipertimbangkan itu bisa sebagian atau seluruhnya, atau mungkin juga tidak dipertimbangkan, kan begitu. Bergantung pada masing-masing hakim konstitusi. Oh ini oke, oh ini relevan, ini enggak. Yang memberikan penilaian hukum, yang memosisikan amicus curiae itu seperti apa, itu keyakinan masing-masing hakim. Jadi nggak ada keharusan untuk membacakan atau memperlakukan seperti apa terhadap amicus curiae. Namun terlepas bisa atau tidaknya mempengaruhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi, amicus curiae kali ini telah menjadi sejarah sekaligus fenomena menarik dalam PHPU tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Siapa Kak?